Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Momang Yusuf. Kali ini kita akan berbicara tentang dinamika gerak rotasi dengan pembahasan tentang hukum kedua Newton pada gerak rotasi. Misalkan kita punya sebuah benda tegar yang berotasi, seperti pada gambar ini, dan pada benda tegar kita ini bekerja gaya F. Jadi kita punya benda tegar yang terdiri atas sebuah batang yang di ujungnya kita tempatkan sebuah massa M. Panjang batang ini adalah R. Pada benda kita ini bekerja gaya F, seperti yang kita lihat di slide ini. Bekerja gaya F dan benda kita ini bergerak berotasi. Kita sudah tahu bahwa gaya F yang bekerja pada benda ini itu tidak semuanya memberikan pengaruh atau berkontribusi terhadap gerak rotasi benda. Jadi tidak semua gaya F ini berkontribusi terhadap gerak rotasi dari benda tegar kita ini. Oleh karena itu kita perlu menguraikan komponen gaya F ini, kita perlu menguraikan gaya F ini ke dalam komponen-komponennya untuk memisahkan antara bagian dari gaya F ini yang berkontribusi terhadap gerak rotasi dan yang tidak memiliki kontribusi terhadap gerak rotasi. Jadi kita uraikan gaya F ini. Satu, ada gaya Ft, ini kita sebut dengan gaya tangensial, yaitu gaya yang selalu menyinggung, yang arahnya selalu menyinggung lintasan dari gerak rotasi benda kita ini. Jadi gaya Ft ini arahnya selalu menyinggung lintasan. Jadi pada saat dia ada di sini arahnya akan seperti ini, menyinggung lintasan. Kalau dia ada di sini bendanya arahnya akan kira-kira seperti ini, selalu menyinggung lintasan. Dan komponen berikutnya dari gaya F ini adalah Fr, yaitu komponen yang radial yang keluar dari sumbu rotasi ini. Radial, komponen radial dari gaya F. Nah, kita sudah melihat pada saat kita membahas tentang torsi, komponen gaya radial ini tidak berpengaruh terhadap gerak rotasi benda ini. Satu-satunya yang berpengaruh terhadap rotasi benda kita ini adalah komponen gaya F yang tangensial ini. Karena seperti yang Anda lihat, gaya F ini akan selalu bekerja terhadap benda yang sepanjang lintasan gerak rotasinya. Sementara Fr ini, karena dia bekerja melewati sumbu rotasi, garis kerja dari gaya Fr ini melewati sumbu rotasi, dia tidak memiliki pengaruh terhadap gerak rotasi benda. Hal itu terjadi karena Fr ini tidak menghasilkan torsi. Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya torsi adalah harus ada jarak antara garis kerja gaya tersebut ke sumbu rotasi. Untuk komponen Fr ini tidak ada jaraknya karena dia melewati sumbu rotasi ini. Jadi Fr tidak memberikan kontribusi terhadap gerak rotasi benda. Beda dengan Ft, komponen gaya F yang kita sebut dengan Ft ini jelas berkontribusi terhadap gerak rotasi dari benda kita ini. Oleh karena itu, gaya ini tidak semuanya berkontribusi terhadap gerak rotasi benda. Bagian gaya ini yang berkontribusi hanya yang dinyatakan oleh Ft. Nah, kita tahu hubungan antara gaya tangensial, komponen dari gaya F yang tangensial ini, memiliki hubungan dengan percepatan yang dialami oleh benda ini. Ketika benda ini bergerak berotasi, selain benda ini memiliki percepatan sudut, dia juga memiliki percepatan yang kita sebut dengan percepatan linear atau percepatan tangensial yang sudah kita pelajari dalam video kita tentang gerak rotasi, tentang kinematika gerak rotasi. Nah, antara gaya tangensial ini ada hubungan dengan percepatan tangensial yang dialami oleh benda ini ketika dia bergerak berotasi.
Hubungannya tentu diberikan oleh hukum kedua Newton, yaitu F tangensial, gaya tangensial, itu sama dengan massa dikali dengan percepatan tangensial yang dialami benda ini ketika dia bergerak berotasi. Hukum kedua Newton untuk gerak translasi. Nah, kita tahu bahwa pada saat gaya F ini bekerja pada benda ini dan dia bergerak berotasi, maka muncul torsi yang dihasilkan oleh komponen gaya F ini yang kita sebut dengan gaya tangensial. Jadi ada torsi yang dihasilkan oleh gaya tangensial ini terhadap sumbu rotasi. Torsi seperti yang sudah kita pelajari itu dinyatakan sebagai perkalian antara jarak titik kerja gaya ini, gaya F ini, titik kerjanya di sini, ke sumbu rotasi. Dari jarak sumbu rotasi ke titik kerja gaya dikali dengan gaya F itu yang menghasilkan torsi tersebut. Jadi Ft ini. Jadi Ft dikali dengan R. Sebenarnya menurut definisi torsi kita harus mengalihkan di sini dengan sin theta, di mana theta adalah sudut yang dibentuk antara Ft ini dengan R pada saat pangkalnya ini kita satukan. Jadi kalau saya pindahkan R ini, pangkalnya di sini, kita akan melihat bahwa sudut yang terbentuk antara Ft dengan R ini adalah 90 derajat. Dan sinus 90 derajat itu nilainya 1, sehingga kita tidak menuliskannya di sini. Jadi torsi yang dihasilkan oleh komponen gaya Ft ini, komponen gaya tangensial ini, itu sama dengan Ft dikali dengan R. Karena Ft itu sama dengan M kali A, maka M kali A dikali dengan R. Jadi ini kita ganti dengan M kali A, Ft dikali dengan R. Ft-nya kita ganti dengan M kali A kali dengan R. M kali A kali dengan R. Nah, kita ingat bahwa pada saat benda ini bergerak berotasi, benda ini memiliki percepatan tangensial yang sudah kita sebutkan dari tadi, percepatan tangensial. Selain itu, tentu karena dia bergerak berotasi, dia memiliki percepatan sudut. Dan hubungan antara percepatan tangensial atau percepatan linier tersebut dengan percepatan sudut benda ini, itu dinyatakan dengan persamaan ini. Jadi percepatan tangensial atau percepatan linier sama dengan R, jarak ini, jari-jari, dikali dengan percepatan sudut alfa. Sehingga kalau kita substitusikan percepatan tangensial ini ke dalam persamaan ini, kita akan dapatkan M kali R dikali dengan alfa dikali dengan R. Jadi hubungan antara percepatan tangensial dengan percepatan sudut kita substitusikan ke sini sehingga kita peroleh hasil ini. Nah, kalau kita kalikan, kita akan mendapatkan Ft dikali R, ini tidak lain adalah torsi, dan simbolnya adalah tau seperti ini. M, kita tetap tuliskan M, dan ini ada R, sini ada R, kita kalikan menjadi R kuadrat dikali dengan alfa. Nah, kita tahu bahwa mr kuadrat ini tidak lain adalah definisi dari momen inersia. Sehingga kalau kita gantikan momen inersia mr kuadrat ini dengan simbol yang sudah kita ketahui yaitu I, kita bisa menuliskan torsi sama dengan momen inersia I dikali dengan percepatan sudut yang dialami oleh benda kita ini. Nah, inilah bentuk hukum kedua Newton yang bekerja pada gerak rotasi ini. Jadi torsi sama dengan momen inersia dikali dengan percepatan sudut alfa. Jadi pada sebuah benda yang mengalami gerak rotasi, maka hukum kedua Newton yang bekerja pada benda yang bergerak rotasi tersebut mensyaratkan bahwa torsi yang bekerja pada benda itu memenuhi hubungan sama dengan momen inersia dari benda tersebut dikali dengan percepatan sudut yang dialami oleh benda tersebut. Torsi pada gerak rotasi itu
sama halnya dengan gaya pada gerak translasi atau gerak linear. Kita sudah membahas tentang gerak translasi, di mana gaya sangat berperan sebagai faktor yang mengubah gerak benda. Gerak translasi, pada gerak translasi, gaya ini berperan menyebabkan perubahan gerak translasi. Jadi gaya yang bekerja pada benda yang mengalami gerak translasi itu melakukan atau menyebabkan terjadinya perubahan gerak translasi. Perubahan gerak itu terwujudkan dalam kuantitas yang kita sebut dengan percepatan alfa. Sehingga hubungan antara gaya dengan percepatan A ini itu tidak lain adalah hukum kedua Newton, F sama dengan M kali A, dan merupakan persamaan yang fundamental dalam fisika klasik, hukum kedua Newton. Nah, dalam konteks yang sama, karena torsi pada gerak rotasi itu tidak lain adalah gaya pada gerak translasi, maka pada gerak rotasi, torsi ini akan menyebabkan perubahan gerak rotasi. Sama halnya pada gerak translasi, gaya akan menyebabkan perubahan gerak translasi. Maka torsi pada gerak rotasi akan menyebabkan perubahan gerak rotasi. Perubahan gerak rotasi itu terwujud dalam bentuk kuantitas yang kita sebut dengan percepatan sudut alfa. Sama dengan pada gerak translasi ini. Perubahan gerak akibat gaya itu diwujudkan dalam kuantitas yang disebut dengan percepatan A. Perubahan gerak rotasi yang ditimbulkan oleh torsi dalam gerak rotasi itu terwujudkan dalam kuantitas yang disebut dengan sudut alfa atau percepatan sudut alfa. Dan torsi akan memenuhi hubungan seperti yang sudah kita tebak, sama dengan torsi sama dengan momen inersia dikali dengan percepatan sudut alfa. Kita melihat dengan membandingkan kedua persamaan ini untuk hukum kedua Newton pada gerak translasi yang menghubungkan gaya dengan percepatan, dan hukum kedua Newton pada gerak rotasi yang menghubungkan antara torsi dengan percepatan sudut. Kita sudah melihat kesepadanan kuantitas-kuantitas pada gerak translasi dan gerak rotasi. Di sini kita akan melihat tambahan dari kesepadanan itu bahwa pada gerak translasi, F atau gaya itu akan memiliki peran yang sama dengan torsi yang definisinya sudah kita pelajari dalam gerak rotasi. Dan massa dalam gerak translasi itu peranannya diemban atau dilakukan oleh konsep yang kita sebut dengan momen inersia. Sedangkan percepatan dalam gerak translasi, dalam gerak rotasi itu dilakukan oleh percepatan sudut. Sehingga kedua ini tidak lain adalah hukum kedua Newton. Yang satu ini bekerja pada gerak translasi, dan yang satu ini bekerja pada gerak rotasi. Jadi pada gerak rotasi, hukum kedua Newton menghubungkan antara torsi yang menjadi penyebab perubahan gerak rotasi tersebut. Torsi berhubungan dengan percepatan sudut alfa yang melalui dihubungkan dengan kuantitas yang disebut dengan momen inersia. Sebagai contoh dari apa yang kita pelajari ini terdapat sebuah sistem yang berupa sebuah disk serba sama yang massanya 2,5 kg. Ini ada disk yang massanya 2,5 kg dan jari-jarinya 20 cm dipasang pada sebuah sumbu horizontal yang tetap. Ini ada sumbu. Kemudian sebuah balok bermassa M digantung dengan tali yang tidak bermassa. Jadi tali ini dianggap tidak bermassa atau talinya massanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan massa benda ini. Kita ingin menghitung berapa percepatan jatuh balok, berapa percepatan sudut disk, dan berapa tegangan tali. Asumsinya tali ini tidak slip
Jadi tali tidak bergeser dalam disk ini, dia tidak mengalami slip, dan tidak ada gesekan pada sumbu disk. Bagaimana menyelesaikan soal ini? Soal ini tentu berkaitan dengan hukum kedua Newton pada gerak rotasi ketika disk ini berputar akibat benda ini bergerak ke bawah. Tali ini akan menyebabkan disk berputar sehingga pada disk ini bekerja atau berlaku hukum kedua Newton pada gerak rotasi. Bagaimana menyelesaikannya? Anda bisa melihat pada bagian ini. Jadi kita punya sebuah disk yang serba sama. Jadi disknya terbuat dari bahan yang seragam atau serba sama. Massa disk M besar sama dengan 2,5 kg. Kemudian jari-jari disk R sama dengan 20 cm. Pada disk kita ini digantungkan sebuah balok bermassa M dengan menggunakan tali. Massa balok M kecil sama dengan 1,2 kg. Digantungkan dengan sebuah balok yang massanya 1,2 kg dengan menggunakan tali ringan tak bermassa yang dililitkan pada disk. Jadi kita punya ini disk. Disk ini bisa berotasi terhadap sumbu ini. Kemudian ini dililitkan tali. Dan di ujung tali ini digantungkan sebuah benda bermassa M. Kita ingin menghitung percepatan jatuh balok. Jadi balok ini jatuh dengan percepatan berapa. Dan kita ingin menentukan berapa percepatan sudut disk. Jadi selain percepatan linear, kita akan menentukan juga percepatan sudut alfa. Dan berapa tegangan tali T yang bekerja pada tali yang menggantungkan beban ini. Anggap tali ketika dia bergerak melalui disk ini, tali tidak slip dan tidak ada gesekan terhadap sumbu rotasi ini antara sumbu rotasi dengan disk kita ini. Jadi kita akan menyelesaikan sebuah soal yang berkaitan tentang disk. Disk ini berotasi dan sebuah benda bermassa M kecil yang bergerak ke bawah. Kita akan menghitung berapa percepatan A, berapa percepatan sudutnya, dan berapa tegangan talinya. Nah, seperti biasanya untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, terlebih dahulu kita harus menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda kita ini untuk lebih memudahkannya. Kita meninjau dua benda. Ada benda yang balok yang bermassa M kecil ini, kemudian kita akan tinjau sebentar disk ini, karena masing-masing benda ini, balok bermassa M dan disk, mereka bergerak. Balok bermassa M ini akan bekerja gaya yang bekerja pada balok kita ini adalah gaya berat. Tentu ada gaya berat yang sama dengan massa balok ini M kecil dikali dengan percepatan gravitasi. Jadi gaya berat perkalian antara massa dengan percepatan gravitasi. Nah, pada balok ini juga bekerja gaya tarik tali, gaya tegangan tali T yang berasal dari tali yang menggantungkan beban kita ini. Nah, tentu pada tali ini juga bekerja gaya tegangan tali. Jadi tali menarik beban dengan gaya tegangan tali. Beban ini juga menarik tali dengan gaya yang sama dengan T ini. Jadi pada tali kita ini juga ada gaya tegangan tali T yang menarik tali ke bawah. Nah, kita asumsikan bahwa tali ini tidak bulur sehingga tegangan tali sepanjang tali ini semua sama besarnya. Nah, untuk katrol kita, untuk disk ini, disk kita mengalami gerak rotasi. Jadi pada saat benda bermassa M ini bergerak ke bawah, tentu disk ini akan berputar, mengalami gerak rotasi,
misalkan dengan percepatan sudut alfa. Nah, tentu kita akan menghitung berapa percepatan sudut alfa ini yang dialami oleh disk kita ini yang mengalami gerak rotasi. Nah, kita akan menggunakan hukum kedua Newton. Untuk pertama kita tinjau balok ini. Dia bergerak ke bawah, gerak vertikal. Karena dia bergerak ke bawah, maka arah ke bawah kita ambil sebagai arah positif. Menurut hukum kedua Newton, pada gerak translasi sigma F arah vertikal, arah Y, sama dengan massa benda dikali dengan percepatan yang dialami oleh benda ini. Jadi ada percepatan yang dialami oleh benda ini ke bawah. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada benda ini adalah gaya berat mg dan gaya tegangan tali T. Karena arah ke bawah kita ambil sebagai positif, maka kita tuliskan lebih dulu gaya berat mg ini. Mg dikurangi dengan gaya tegangan tali, karena arah gaya tegangan tali ke atas. Berarti dia negatif, sama dengan M kali A. Mg dikurang T sama dengan M kali A. Kita ingin menghitung A tidak kita ketahui. T juga ingin kita hitung, berarti T kita tidak ketahui. Berarti kita butuh persamaan tambahan untuk bisa menentukan baik A maupun T dari persamaan. Satu persamaan ini tidak cukup untuk menghitung dua variabel yang ingin ditentukan, yaitu A dengan T. Minimal kita butuh satu persamaan lagi untuk bisa menghitung A dengan T ini. Nah, dari mana persamaan yang satunya kita bisa dapatkan? Itu kita bisa peroleh dengan meninjau gerak rotasi yang terjadi pada disk ini. Jadi pada disk kita ini bekerja mengalami gerak rotasi, dan kita sudah tahu juga bahwa pada gerak rotasi kita bisa menggunakan hukum kedua Newton pada gerak rotasi. Jadi pada gerak rotasi di disk ini, rotasi pada sumbu ini mengalami percepatan sudut alfa. Hukum kedua Newton mengatakan bahwa sigma torsi yang bekerja pada disk ini itu sama dengan momen inersia dari disk ini dikali dengan percepatan sudut. Nah, gaya yang bekerja pada disk yang menghasilkan momen inersia itu tidak lain adalah gaya tegangan tali T ini, karena T ini terletak pada pinggir, pada ujung di sini, sehingga pada saat tali bergerak ke bawah, ada tegangan tali yang menarik disk ini sehingga dia berotasi. Nah, tadi kita menganggap bahwa antara tali ini dengan disk ketika talinya bergerak, tali tidak mengalami slip, tidak bergeser. Berarti gaya tegangan tali ini akan menghasilkan torsi. Jari-jari dari disk kita ini adalah R seperti yang diberikan di sini. Sehingga gaya tegangan tali T ini akan menghasilkan torsi terhadap pusat rotasi ini sesuai dengan definisi kita tentang torsi, yaitu besarnya gaya dikali dengan R. Jadi torsi, hanya satu torsi yang bekerja pada disk kita ini, yaitu torsi yang dihasilkan oleh gaya tegangan tali T ini. Torsi kita sudah tahu rumusnya adalah gaya dikali dengan jarak tegak lurus ke pusat rotasi. Dalam hal ini adalah R, atau jari-jari dari disk kita ini. Sehingga sigma torsi kita tulis sama dengan T dikali dengan R, tegangan tali dikali dengan jari-jari ini. Sama dengan momen inersia I dari disk. Momen inersia dari disk ini adalah, untuk bentuk disk seperti ini, momen inersianya 1/2 mr kuadrat. Dikali dengan percepatan sudut alfa. Sini ada R1, di sini ada R2, karena berpangkat 2 kita bisa hilangkan satu R-nya di sini hilang satu R-nya, sehingga T sama dengan 1/2 mr dikali dengan alfa. Nah, sekarang
kita sudah memiliki persamaan yang kedua. Ingat bahwa antara percepatan linear yang dialami oleh benda ini, jadi pada saat massa M ini bergerak di bawah dengan percepatan A, itu sama dengan menyebabkan percepatan pada titik ini. Jadi pada saat benda bermassa M ini bergerak ke bawah dengan percepatan A, titik yang bersentuhan dengan tali ini itu juga akan bergerak ke bawah dengan percepatan A. Berarti di sini pada titik ini percepatan linear di titik ini juga sama dengan A. Nah, karena ada hubungan antara percepatan linear dengan percepatan sudut di titik itu, kita tahu bahwa percepatan linear di titik ini yang sama dengan percepatan linear yang dialami oleh benda bermassa M kecil ini, itu sama dengan jari-jarinya ini R dikali dengan percepatan sudutnya alfa. Jadi percepatan linear pada benda bermassa M ini sama dengan percepatan linear di titik ini. Dan di titik ini, karena dia berotasi, kita tahu ada hubungan antara percepatan linear dengan percepatan sudut alfanya, yaitu A sama dengan R dikali dengan alfa. Berarti R dikali alfa ini sama dengan A. Jadi T sama dengan 1/2 M dikali dengan A. Nah, kita sudah punya persamaan kedua yang tidak diketahui T tidak diketahui A. Ini ada persamaan yang pertama tadi, tidak diketahui T, tidak diketahui A juga. Sekarang kita sudah punya dua persamaan untuk dua variabel yang tidak diketahui, kita bisa menggunakan kedua persamaan ini untuk menghitung besaran yang ingin dihitung. Nah, dengan mudah kita bisa substitusikan persamaan T ini ke dalam persamaan satu ini untuk menghitung A. Jadi kalau kita substitusi T ke dalam persamaan satu ini, maka kita akan peroleh Mg dikurangi dengan T, T-nya adalah 1/2 M kali A, sama dengan M kali A. Di sini ada A, di sini ada A, kita pindahkan. Jadi Mg sama dengan M kali A ditambah dengan 1/2 M kali A. Hati-hati, M kapital ini dengan M kecil ini berbeda. Karena M kapital adalah massa dari disk kita ini, dan M kecil ini adalah massa dari M kecil kita ini. Atau ini sama dengan M ditambah M/2 dikali dengan A. Untuk A, saya bisa tulis A sama dengan Mg ini dibagi dengan yang di dalam kurung ini, M ditambah M/2. Inilah percepatan linear yang dialami oleh benda kita ini. M kita ketahui besarnya 1,2 kg. Kemudian G adalah percepatan gravitasi bumi yang besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat. M besar adalah 2,5 kg. Nah, kalau kita substitusikan nilai-nilai itu, M kecil ini adalah 1,2, kemudian percepatan gravitasi bumi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, dibagi dengan M ini adalah 1,2 kg ditambah dengan M besar 2,5 dibagi dengan 2. Setelah kita hitung, kita akan peroleh yang di atas ini kita kalikan, hasilnya adalah 23,52. Yang di bawah ini 1,2 ditambah 2,5 dibagi 2. 2,5 dibagi 2 itu akan menghasilkan 1,25 ditambah dengan 1,2. Hasilnya kita peroleh 4,9. Dan hasil terakhirnya kita peroleh 4,8 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan yang dialami oleh balok ini, massa kecil ini bergerak di bawah, akan dipercepat dengan percepatan 4,8 meter per sekon kuadrat. Nah, karena benda M ini dihubungkan dengan tali dan bersentuhan dengan percepatan titik pada disk ini, maka percepatan yang dialami oleh benda ini ke bawah
akan sama dengan percepatan linear titik ini. Percepatan linear pada titik dalam disk ini akan sama dengan percepatan massa ini. Nah, karena benda ini bergerak berotasi dengan percepatan sudut alfa, dan kita tahu hubungan antara percepatan sudut alfa dengan percepatan linearnya seperti persamaan ini, maka sekarang karena kita sudah mengetahui nilai A, kita bisa menghitung berapa nilai alfa. Nilai alfa tidak lain kita bisa peroleh dengan menuliskan persamaan ini menjadi alfa sama dengan A per R. Jadi alfa sama dengan A per R, karena A-nya adalah 4,8, sama dengan 4,8, R-nya adalah 20 cm, kita harus mengubahnya ke dalam satuan meter, jadi 20 kali 10 pangkat minus 2 meter, kita peroleh hasil alfa akan sama dengan 24 radian per sekon kuadrat. 24 radian per sekon kuadrat. Inilah percepatan sudutnya. Jadi saya tulis di sini yang kita peroleh dari hasil perhitungan ini, alfa sama dengan 24 radian per sekon kuadrat. Jadi percepatan sudut 24 radian per sekon, percepatan linear 4,8 meter per sekon. Yang terakhir adalah tegangan tali. Tegangan tali dengan mudah kita bisa hitung dengan melihat persamaan kita yang ini atau persamaan yang ini. Semua bisa kita gunakan. Di sini kita tahu bahwa M kapital ini adalah 2,5 per 2 kali 2,5 dikali dengan percepatan linear 4,8, kita akan peroleh gaya tegangan tali sama dengan 6 Newton. Atau Anda juga bisa menggunakan persamaan ini. Dari sini kita bisa mendapatkan bahwa percepatan tegangan tali sama dengan mg dikurangi dengan ma. Kalau Anda masukkan nilai-nilainya, m 1,2, g 9,8, dan m ini sama dengan 1,2, percepatan a adalah 4,8, kita akan dapatkan bahwa percepatan tegangan tali akan sama dengan 6 Newton.